Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 61. Apa standar untuk pembagian dan penilaian peringkat anggota? Tanya Xiu. Anggota berbakat di Serikat Berburu dibagi menjadi 4 peringkat, yaitu peringkat surga, peringkat bumi, peringkat kegelapan, dan peringkat kuning. Setiap peringkat dibagi menjadi 3 level kecil, yaitu level rendah, level menengah, dan level lanjutan. Kamu berada di level ke-7 tingkatan lautan energi dan memiliki seni bela diri peringkat ke-5 tingkatan kelengkapan pada usia 14 tahun. Kamu berada di peringkat kuning rendah. Alasan kenapa kamu bisa mendapatkan peringkat tersebut ketika kamu baru berada di level ke-3 tingkatan lautan energi adalah didasarkan kinerja pertarunganmu, yang setara dengan kekuatan seorang kultivator di level ke-7 tingkatan lautan energi, serta memiliki seni bela diri peringkat ke-5 tingkatan kelengkapan. Itulah sebabnya kamu hanya bisa mendapatkan peringkat kuning rendah. Xiu hanya bisa menarik napas dalam-dalam ketika mendengarkan penjelasannya. Standar rekrut di Serikat Berburu terlalu tinggi. Sejauh yang dia tahu, seorang kultivator berusia 14 tahun yang berada di level ke-7 tingkatan lautan energi hampir tidak pernah muncul di antara murid-murid divisi inti Gerbang Kebebasan. Belum lagi, dia perlu memiliki seni bela diri peringkat ke-5 tingkatan kelengkapan, sehingga membutuhkan basis kultivasi dan bakat yang tinggi. 1 tahun kemudian, ketika kamu berusia 15 tahun, kamu harus mencapai tingkatan bawaan dan memiliki seni bela diri peringkat ke-6. Tidak masalah jika basis kultivasi kamu tidak dapat memenuhi persyaratan, selama kekuatanmu dapat memenuhi persyaratan. Ini hanya standar dari peringkat kuning rendah. Semakin tinggi level yang dimiliki, semakin tinggi persyaratan yang harus dipenuhi, dan semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh. Jika seseorang berusia 14 tahun, persyaratan untuk anggota peringkat kuning menengah adalah mencapai tingkatan lautan energi dan memiliki seni bela diri peringkat ke-5 tingkatan kesempurnaan. Bagi yang memiliki peringkat kuning lanjutan, mereka perlu mencapai tahap awal tingkatan bawaan dan meningkatkan seni bela diri peringkat ke-6 ke tingkatan kelengkapan. Adapun untuk persyaratan peringkat gelap, peringkat bumi, dan peringkat surga, aku belum pernah mendengarnya. Sambil berkata, Xiangdou mengeluarkan pedang level rendah peringkat bumi dan berkata, jika kamu bersedia menjadi salah satu anggota Serikat Berburu, sesuai aturan Serikat Berburu akan melindungi keluargamu tanpa imbalan sehingga kamu tidak perlu membayarku. Oleh karena itu, pedang ini akan dikembalikan kepadamu. Banyak raja bela diri yang belum tentu memiliki senjata perang level rendah peringkat bumi. Khususnya di Kabupaten Naga Awan, hanya ada sedikit senjata seperti itu karena langkah pertama untuk membuat senjata seperti itu tidak hanya membutuhkan biji berharga dan bahan lainnya, tetapi juga master penempaan level 5. Hanya Persatuan Master Penempaan Kabupaten Naga Awan yang memiliki master penempaan level 5 berstatus mulia. Sulit bagi sejumlah master dan raja bela diri yang kuat untuk memintanya menempa senjata perang. Melihat keengganan di mata Xiangdou, Xiu tersenyum dan berkata, pedang ini telah diberikan kepada Anda, bagaimana mungkin saya akan mengambilnya kembali? Jika bukan karena bantuan Anda kali ini, saya tidak akan bisa menyelamatkan keluarga saya dari Balai Seni Bela Diri. Pedang ini tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Selain itu, basis kultivasi saya rendah. Jika saya menyombongkan diri di sekitar kota dengan pedang ini, itu hanya akan membuat orang iri. Sama saja dengan mencari mati. Saya lebih memilih untuk memberikannya kepada Anda daripada menyimpan dan tidak menggunakannya. Di masa mendatang, saya ingin Anda melindungi keluarga saya di Kota Awan. Ucapan Xiu terdengar masuk akal. Bagaimana mungkin Xiangdou tidak mengerti maksud ucapan Xiu? Selama keluargamu berada di Kota Awan, aku tidak akan membiarkan siapapun melukai mereka, ujar Xiangdou setuju. Dengan senjata perang level rendah peringkat bumi ini, kekuatannya akan meningkat banyak. Ditambah dengan teknik vitalitas hijau peringkat ke-6 yang dia peroleh dari Xiu, basis kultivasinya akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam 10 tahun ke depan. Xiu juga tahu bahwa dia tidak selalu bisa melindungi keluarganya. Bergabung dengan Serikat Berburu akan menyelesaikan kekhawatirannya. Oleh karena itu, ini adalah keputusan terbaik. Xiangdou memberi Xiu sebuah buku lain, yang hanya memiliki 3 halaman dan berisi tentang beberapa hak dan tanggung jawab anggota berbakat. Menurut catatan, anggota berbakat tidak bisa mendapatkan perlindungan gratis dari Serikat Berburu selain keluarga mereka. Kemajuan seorang jenius membutuhkan sejumlah uji coba dan pertarungan, sehingga Serikat Berburu tidak akan ikut campur dalam dendam pribadi Xiu. Namun, dia bisa menggunakan otoritasnya untuk mendapatkan semua jenis informasi yang dikumpulkan oleh Serikat Berburu.
Otoritas anggota berbakat di peringkat kuning rendah setara dengan otoritas guru besar bela diri tingkatan pemurnian ilahi yang direkrut. Itu berarti, otoritas dan status Xiu di serikat berburu setara dengan master tangguh seperti Xiangdo. Ini juga merupakan alasan kenapa sikap Xiangdo terhadapnya agak berbeda sebelum dan sesudah pertarungan. Xiu menenangkan dirinya, menatap Xiangdo yang duduk di seberangnya, dan berkata, "Saya mau minta tolong kepada Anda." "Silakan." Xiangdo mengangguk. Dia mengambil pedang dari Xiu dan berutang budi kepadanya. Dia akan membantunya selama itu dalam batas kemampuannya. Keesokan paginya, Xiu menggunakan formasi transmisi dari Kota Awan menuju Kabupaten Naga Awan. Di serikat berburu Kabupaten Naga Awan, Xiu bertemu dengan kepala cabang yang legendaris. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wen Qianhong, kepala serikat berburu Kabupaten Naga Awan di negara bagian Tanah Langit." Kepala serikat itu mengenakan jubah putih panjang. Dia tersenyum lembut dan elegan, tanpa ada sedikit pun aura seorang kultivator seni bela diri di tubuhnya. Namun, orang itu merupakan tokoh penting di Kabupaten Naga Awan. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan." Xiu melangkah maju dan membungkuk hormat. "Duduklah," ujar Qianhong sambil tersenyum. Xiu berterima kasih kepadanya, kemudian duduk. Xiu berencana meminta Xiangdo untuk membantunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kepala cabang ini mengenal dirinya. "Aku sudah tahu segalanya tentangmu. Apakah kamu tahu kenapa Fei Chen ingin membunuhmu?" Qianhong langsung mengatakan inti pembicaraan. Xiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu tentang semua ini, karena itulah dia ingin mencari tahu. Awalnya, dia bermaksud meminta Xiangdo untuk bertemu dengan Fei Chen dan menanyakannya secara langsung. Namun, Xtando memberitahunya bahwa Qianhong tahu tentang hal ini dan bahwa mereka bertiga bisa duduk bersama untuk membicarakannya. Beberapa waktu lalu, pemimpin Sekte Gerbang Kebebasan terluka parah di Pegunungan 9 Phoenix. Dia akan mati dalam waktu paling lama setengah bulan, jelas Qianhong. Meskipun informasi tersebut telah dirahasiakan oleh Gerbang Kebebasan, dia mengetahui segalanya dengan kemampuan yang dimiliki serikat berburu. Jika hal seperti itu terjadi, tentu akan ada pertarungan untuk perebutan posisi pemimpin sekte di Gerbang Kebebasan. Di antara mereka, dua tetua divisi inti adalah pesaing kuat. Satunya di Sigu, dan yang lainnya adalah Kong Qingyu. Sedangkan Fei Chen adalah murid Qingyu yang selalu dibanggakan. Mendengar itu, Slu mengerutkan alisnya. Semua ini jelas merupakan perebutan kekuasaan di Gerbang Kebebasan. Fei Chen pasti ikut terlibat. Namun, apa hubungan hal ini dengan Xiu, seorang kultivator kecil di alam laut energi? Saat ini, Qianhong melanjutkan, dibandingkan dengan Qingyu, Sigu hanya memiliki sedikit pendukung. Jika semua berjalan dengan lancar, posisi pemimpin sekte akan jatuh ke tangan Sigu. Begitu dia menjadi pemimpin sekte, dia pasti akan menghalalkan segala cara untuk membasmi Qingyu dan anak buahnya demi mengukuhkan kekuatan dan kehormatannya. Ada 3 tetua di divisi inti, yaitu Gou Honyi, Owen Yongchen, dan Deng Zihui. Mereka merupakan saudara angkat dan selalu berada di pihak yang sama. Di antara mereka, Honyi merupakan yang tertua dan memiliki cucu bernama Jin Kuan. Beberapa tahun yang lalu, dia mengejar putri Fei Chen, Meng Yao. Qianhong memberitahu Xiu semua yang dia ketahui. Baru pada saat itulah Xiu menyadari sesuatu. Ternyata alasan dia hampir terbunuh dalam perebutan kekuasaan ini adalah karena dia terlalu dekat dengan Meng Yao. Fei Chen ingin membunuhnya agar Meng Yao menyerah terhadap Xiu dan menikahi Jin Kuan. Dengan demikian, Qingyu bisa mendapatkan dukungan dari 3 tetua divisi inti. Qianhong berkata perlahan, "Kamu sudah mengetahui sebab dan akibat dari hal ini, jadi kamu tidak perlu mengambil risiko untuk bertemu dengan Fei Chen. Ini adalah urusan pribadimu. Menurut aturan, serikat berburu tidak akan ikut campur secara langsung dan hanya bisa memberimu informasi terkait." Qianhong tidak memihak. Dia tidak akan melanggar aturan hanya karena Xiu adalah anggota yang berbakat. Aturan-aturan ini adalah prinsip dari serikat berburu. Jika melanggar sekali, kemungkinan akan menyebabkan masalah besar di masa depan. "Bisakah saya merilis tugas berhadiah untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Bela Diri?" Qianhong pun tercengang mendengar ucapan Xiu. Merilis tugas berhadiah adalah cara umum yang tidak dibatasi oleh aturan. Namun, harga yang harus dibayar untuk mencari bantuan seorang Raja Bela Diri jauh lebih tinggi daripada mencari seorang guru besar bela diri. Qianhong tersenyum, "Aku paham bahwa kamu cukup beruntung karena bisa memiliki teknik kultivasi peringkat ke-6 dan senjata perang level rendah peringkat bumi. Tapi, tahukah kamu harga yang harus dibayar untuk meminta bantuan seorang Raja Bela Diri?" Tentu saja Slu tidak tahu tentang ini. Akan tetapi, dia merasa bahwa dengan identitas master penempaan level 5 yang dimiliki Chen, akan cukup baginya untuk mengundang seorang Raja Bela Diri untuk membantunya, dengan pusaka yang ditinggalkan Chen. Benda-benda di bawah level ke-5 tidak ada artinya bagi seorang Raja Bela Diri. "Sejauh yang saya tahu, pusaka milikmu yang berada di peringkat bumi telah diberikan kepada Xiangdo kan?" Qianhong tidak berpikir bahwa Xiu bisa mengeluarkan pusaka level 5 lainnya. Pusaka level 5 sangat berharga di Kabupaten Naga Awan.
Sejumlah raja bela diri akan menjadi kaya jika mereka memiliki 1 atau 2 pusaka level 5. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Qianhong memberi Xiu sebuah daftar. Untuk tugas berhadiah yang membutuhkan perlindungan, mengundang seorang kultivator level pertama hingga level ketiga tingkatan raja membutuhkan setidaknya 1 atau 2 pusaka level 5. Mengundang kultivator level keempat hingga level ke-6 tingkatan raja membutuhkan 3 atau 5 pusaka level 5. Mengundang kultivator level ke-7 tingkatan raja membutuhkan 6 pusaka level 5. Mengundang kultivator level ke-8 tingkatan raja membutuhkan 7 pusaka level 5. Mengundang kultivator level ke-9 tingkatan raja membutuhkan 10 pusaka level 5. Sementara itu, bagi kultivator di puncak level ke-9 tingkatan raja, pusaka level 5 tidak terlalu bernilai. Hanya pusaka level 6 yang mampu membuat mereka tertarik. Semua kultivator seni bela diri di alam laut energi akan terkesiap ketika melihat daftar yang diberikan oleh Qianhong. Namun, Xiu terlihat sangat tenang, karena ada banyak sekali pusaka level 5 di dalam cincin penyimpanannya. Di antaranya adalah pedang level rendah peringkat bumi. Dia memberikan 1 kepada Xiangdou, dan masih tersisa 20. Dia bahkan memiliki 2 pedang level menengah peringkat bumi, yang merupakan pusaka level 6. Pembagian pusaka yang didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan basis kultivasi seseorang. Misalnya, Grandmaster bela diri bawaan membutuhkan pusaka level 3, para kultivator di tingkatan ilahi membutuhkan pusaka level 4, dan Raja bela diri membutuhkan pusaka level 5. Pusaka level 3 tidak berguna bagi seorang kultivator di tingkatan ilahi, karena itu tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Sama halnya, pusaka level 4 tidak berguna bagi Raja bela diri. Teknik kultivator seni bela diri juga bisa dibagi ke dalam level pusaka. Misalnya, ketika Xiu meminta Xiangdou untuk membantunya, dia mengeluarkan teknik kultivasi tingkat menengah peringkat ke-6, yaitu teknik cahaya terang, yang pada dasarnya setara dengan nilai pusaka level 4. Jika itu adalah seni bela diri tingkat tinggi peringkat ke-6, nilainya akan setara dengan pusaka level 5. Adapun seni bela diri peringkat ke-7, hanya beberapa raja bela diri tangguh yang berkesempatan untuk mempraktikannya. Saat ini, Su akhirnya mengerti betapa besar nilai harta karun yang ditinggalkan oleh Raja bela diri Chen. Bahkan jika kekayaan sejumlah raja bela diri digabung, mereka mungkin tidak sekaya dirinya, karena Raja bela diri Chen adalah master penempaan level 5. Dibandingkan dengan kultivator seni bela diri biasa, master penempaan, penyihir formasi, dan master pemurnian pil adalah kelompok terkaya setelah mereka mencapai level tinggi.